Haleluya. Puji Tuhan, kita kembali bertemu tentunya dalam suasana yang baik. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik dan Allah yang tak akan pernah membiarkan, yang tak akan pernah meninggalkan kita sepanjang hari sampai selama-lamanya. Kita berdoa bersama-sama sebelum ibadah ini kita mulai. Bapa di sorga, kami datang lagi kepadamu. Kami rindu dalam ibadah ini, walau hanya singkat, Engkau hadir, Engkau pimpin, Engkau memberkati, sehingga semua menikmati berkat yang indah dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sepanjang minggu, sepanjang hari ini, kita sudah alami satu kenyataan yang begitu indah, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Mari bersama-sama kita nyanyikan nyanyian, Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Haleluya. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih setiamu, aku telah mengenal kasih karuniamu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Katakan bersama, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam kebaikan Tuhan yang begitu indah, yang tak terkatakan, yang begitu ajaib, yang bukan saja disediakan tetapi dinyatakan kepada kita semua, maka Dia berikan ayat kepada kita semua. Dan inilah yang ingin saya sampaikan, betapa penting ayat ini kita perhatikan dan menjadi bagian utama dalam kehidupan kita. Ulangan pasal yang pertama, ayat yang ke-38. Beberapa saat sebelum Musa dipanggil Tuhan, lalu tampuk pimpinan dipercayakan kepada Yosua, maka Tuhan berfirman kepada Musa demikian, Yosua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu.
Yang menarik perhatian saya, saudara-saudaraku, apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Musa. Musa, berilah semangat kepada Yosua. Tidak ada lain yang diberikan. Hanya satu saja permintaan Tuhan kepada Musa. Musa, berilah semangat kepada Yosua. Saudaraku, kita akan melihat dalam firman Allah, mengapa semangat itu perlu Musa berikan kepada Yosua, dan mengapa pula semangat untuk hidup itu perlu ada pada saudara, perlu ada pada saya, perlu ada pada kita semua. Semangat hidup. Di dalam kitab Amsal 18 ayat 14, firman Allah berkata demikian, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Ingat akan ayat ini, hanya orang yang bersemangat yang dapat menanggung, memikul, mengatasi penderitaannya. Kita lihat ke kiri kanan, di depan, di belakang kita, di sekeliling kita. Tidak ada orang yang tidak menderita hari-hari ini. Baik dia orang kaya ataupun miskin, pejabat atau rakyat jelata, berpendidikan ataupun tidak, semua hari-hari ini alami penderitaan. Lihat bagaimana untuk dapat mengatasi penderitaan itu, saudaraku. Semangat hidup perlu ada pada saudara dan saya. Sebab tanpa semangat kita akan dilindas. Kita akan dilindas oleh penderitaan itu. Kita akan dihancurkan oleh penderitaan itu. Perlu semangat. Dan saya senang firman Allah malam ini mengajar kepada saudara dan saya, ada 4 penyebab dan akibat kalau semangat itu ada, kalau semangat itu hilang. Apakah penyebabnya dan apa akibatnya kalau semangat itu juga tidak ada lagi pada saudara, tidak ada lagi pada kita? Kita mau lihat dari kacamata firman Allah, bukan dari kacamata ilmu yang lain. Kita lihat dari kacamata firman Allah. 4 penyebab mengapa semangat itu penting ada dalam kehidupan kita. Yang pertama, dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-12. Nabi Elia datang ke Sarfat. Dia mendatangi desa Sarfat. Dia menemui seorang janda dengan anaknya yang ada. Kata Elia kepada janda itu, berilah aku minum, aku haus. Sementara janda itu berangkat ke dapur menyiapkan minum, berkatalah Elia, berikan aku roti. Pada waktu Nabi Elia meminta agar dibuatkan roti, apa kata janda itu? Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolaknya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Apa kata janda itu? Dia melihat satu kenyataan. Tepung hanya tinggal segenggam. Dia berkata kepada Elia, tepung yang segenggam ini kalau aku buatkan roti, begitu aku makan dan anakku juga ikut makan, setelah itu kami mati. Dia tidak punya semangat lagi. Mengapa tidak memiliki semangat hidup? Sebab dia melihat satu kenyataan. Dia memperhatikan kenyataan tidak mungkin untuk dapat diatasi. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam 2 Samuel 18 ayat 33, Daud mendengar
kalau Absalom, anaknya yang dia cintai, mati. Apa yang terjadi dengan Daud? Orang yang gagah perkasa, Goliat yang tinggi besar dihadapinya, beruang singa dihadapinya, luar biasa. Tetapi begitu kematian Absalom dia dengar, lihat apa sikap dan keadaan Daud. Ayat 33 berkata demikian, maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan, anakku Absalom, anakku Absalom, anakku Absalom. Kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom anakku, anakku. Lihat apa kata Daud. Begitu dia dengar Absalom mati, dia menangis, menangis dan menangis. Dia berkata, lebih baik aku yang mati menggantikan Absalom anakku. Hilang semangat hidupnya sebab merasa kehilangan seseorang yang dicintainya. Penyebab semangat bisa hilang yang kedua, saudara, kehilangan sesuatu yang dicintainya. Lihat hal yang ketiga dalam 1 Raja-Raja pasal 19 tentang Nabi Elia. Siapa yang tidak kenal Nabi Elia? Dalam doanya dia bisa mendatangkan, menurunkan api dari langit, membakar korban persembahan. Nah saudara, tapi begitu dia mendengar kata-kata dari Ratu Isabel yang ingin membunuh Elia, apa yang terjadi? Dia lari ke gunung, dia sembunyikan dirinya. Dia dalam keadaan ketakutan yang amat sangat. Lihat apa kata firman Allah dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku. Apa yang menjadi penyebab sampai Elia, nabi yang begini, saudara, luar biasa. Dia berkata, lebih baik aku mati. Tidak punya lagi semangat untuk hidup. Penyebabnya apa? Ketakutan. Ingat, ketakutan itu bisa menghilangkan semangat hidup. Bukan saja melihat kenyataan, bukan saja karena merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidup ini, tetapi ketakutan juga menjadi penyebab semangat hidup itu hilang dalam kehidupan saudara dan saya. Saya tidak tahu apa yang engkau takutkan sehingga engkau merasa hilang semangatmu. Lihat yang keempat, saudara, Ayub. Siapa yang tidak pernah dengar kisah tentang Ayub? Allah memuji Ayub luar biasa. Orang yang jujur, yang soleh, yang tidak ada kesalahan dalam dirinya. Luar biasa. Pada waktu masalah datang, persoalan datang, anak laki-lakinya mati, harta bendanya habis, semua musnah. Luar biasa. Dalam keadaan yang sedemikian, apa yang Ayub katakan? Lihat Ayub 3 ayat 11. Dia berkata demikian, saudaraku, mengapa aku tidak mati waktu aku lahir? Mengapa aku tidak mati saja daripada aku dilahirkan? Bahkan dalam Ayub pasal yang ke-7 ayat yang ke-15, dia berkata demikian. Sehingga aku lebih suka dicekek dan mati daripada menanggung kesusahanku. Lihat saudara, kesusahan Ayub membuat dirinya
hilang semangat. Sampai dia berkata, lebih baik aku mati. Aku lebih suka dicekek, lalu aku mati, daripada aku menanggung kesusahanku. 4 hal ini, saudara. 4 hal ini. Melihat kenyataan yang ada. Mungkin saja hari-hari ini, oleh PPKM yang ada, saudara merasa kehilangan mata pencaharian. Usahamu di ujung kehancuran. Engkau melihat semua seperti tak bisa lagi dapat menolong engkau. Sebab engkau melihat kenyataan itu. Engkau melihat istrimu, suamimu, anakmu, orang tuamu dalam keadaan sakit. Engkau melihat kenyataannya. Lalu semangatmu pudar, bahkan hilang. Ingat, hanya orang yang bersemangat yang dapat menanggung penderitaannya. Atau mungkin ada sesuatu yang hilang dalam hidupmu. Seperti Daud, dia kehilangan Absalom. Dia berkata, aku lebih baik yang mati Absalom. Absalom anakku, anakku Absalom. Apa yang hilang dalam kehidupan saudara hari-hari ini? Tidak ada lagi sukacita. Tidak ada lagi kenyamanan dalam hidupmu. Engkau alami semua semrawut, kacau, tidak lagi dapat teratasi. Semangatmu hilang. Lihat, sampai-sampai Ayub berkata, lebih baik mati. Dari 4 contoh ini, saudaraku, ujung-ujungnya satu kata, mereka ingin mati. Mereka berpikir, matilah aku. Janda Sarfat berkata, aku akan mati, anakku akan mati. Daud berkata, aku juga akan mati, lebih baik aku mati. Elia, nabi yang demikian berkata, lebih baik aku mati. Ayub juga berkata, cekaklah aku, biar aku mati. Saudara, mungkin hari-hari ini engkau tertunduk lesu. Engkau melihat kenyataan, tidak ada yang dapat menolong engkau. Ekonomimu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, usahamu. Alkitab berkata, tetaplah bersemangat. Tetaplah bersemangat. Sebab hanya orang yang bersemangatlah yang dapat memikul, menanggung, dan mengatasi penderitaannya. Saudaraku, masalahnya, kapan semangat itu dapat muncul dalam kehidupan kita? Kapan semangat itu bisa muncul dalam kehidupan kita? Ada 2 cara agar semangat itu ada dalam kehidupan saudara dan saya dalam kehidupan kita. Yang pertama, dari diri kita sendiri. Daud dalam kitab Mazmur berkata, pada waktu dia alami ketakutan, dia alami penderitaan, dia berkata, hai jiwaku, mengapa engkau tertunduk lesu? Mengapa engkau tertunduk lesu, hai jiwaku? Hai jiwaku, bangkitlah. Bangkitlah jiwaku, bangun, pandanglah kepada Tuhan Allahmu. Apa yang dibuat oleh Daud? Dia memotivasi dirinya. Dia tidak mau dilindas oleh penderitaan. Dia ingin dapat mengatasinya itu. Bisakah engkau berkata hal yang sama? Hai jiwaku, mengapa engkau tertunduk lesu? Bangkitlah, bangkitkan semangat hidup itu oleh engkau, oleh saya, dalam diri saya, untuk diri saya. Mari bersama-sama kita berkata, hai jiwaku, bangun, bangkit, pandanglah kepada Tuhan Allahmu. Dan yang kedua, saudaraku, yang kedua, kalau Allah melihat ada kemauan dalam dirimu, maka Dia akan memberikan kemampuan. Dia lihat engkau tak berdaya, Dia lihat engkau ingin bersemangat kembali. Maka lihat apa kata firman Allah dalam
Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan semangat, dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Engkau tidak berdaya hari-hari ini, engkau lemah hari-hari ini, tapi engkau berkata pada jiwamu, engkau memotivasi dirimu, hai jiwaku, jangan tertunduk lesu. Hai jiwaku, bangunlah, bangkitlah, pandanglah kepada Tuhan Allahmu. Maka lihat apa yang akan Dia lakukan. Dia memberikan kekuatan kepadamu dan menambahkan semangat itu dalam hidupmu. Bahkan dalam Yosua pasal yang ke-1 ayat yang ke-9, Tuhan berkata demikian, Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Lihat, Yesus ingin saudara dan saya memotivasi. Bukankah telah kukatakan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kalau engkau mau motivasi, aku mau bangkit Tuhan, aku mau bangkit, aku tidak mau dilindas oleh penderitaan. Lihat apa kata firman Allah, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dimanapun engkau ada, kapan saja, kalau saja kita mau memotivasi diri kita, aku mau kuat, aku mau teguh, aku mau semangat, maka lihat Tuhan berkata, Tuhan Allahmu akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Daud sampai berkata, 1000 orang jatuh di kiriku, 10.000 orang jatuh di sebelah kananku, tetapi aku akan tegak dan tegak. Mengapa? Sebab Tuhan menyertai kemanapun engkau dan saya berada. Mari, saya rindu. Saya tidak mengerti masalahmu, saya tidak mengerti keadaanmu, tetapi kalau engkau mau, engkau dapat berkata, aku bisa, aku mampu, aku sanggup oleh Dia yang menguatkan aku. Dia yang memberikan kemampuan kepadaku. Bangkitkan semangat itu dalam hidupmu. Bangkitkan. Mengapa? Ada lagu yang berkata, engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Nyanyikanlah ini. Di setiap musim, di waktu senang atau susah, di waktu kaya atau miskin, di waktu keadaan sehat atau sakit, Dia bersama engkau, memberikan kekuatan dan semangat baru dalam hidupmu. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hati.
Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, Engkau lihat, Engkau mengerti keadaan kami masing-masing. Betapa lemah dan tak berdayanya kami. Pada saat kami merasa kehilangan semangat, dikarenakan kami melihat kenyataan yang ada di depan kami. Dikarenakan kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup ini. Dikarenakan ketakutan, dikarenakan kesusahan, Engkau lihat, Engkau mengerti kami Tuhan. Kami mau bangkit Tuhan. Karena kami tahu Engkau takkan pernah membiarkan kami. Mari berikan kekuatan, kemampuan kepada kami. Perbaharuilah semangat hidup dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat berkata, bersama Engkau kami akan melompati pagar tembok. Bersama Engkau kami akan mengatasi segala perkara. Terima kasih, segala puji dan syukur hanya kepada Bapa Sorgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Semangat berkata, aku bisa. Aku bisa.